Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 Akuntansi Keuangan Menengah. Kelompok kami akan membahas materi tentang liabilitas jangka panjang. Nah, di sini saya akan menjelaskan subbab yang pertama itu ada dasar-dasar obligasi. Nah, dasar-dasar obligasi. Obligasi itu merupakan bentuk wesel bayar berbunga. Nah, obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan, universitas, atau lembaga pemerintah. Nah, obligasi ini seperti saham biasa dijual dalam satuan kecil, misalnya dalam hitungan Rp15.000 atau kelipatan Rp15.000. Hal tersebut itu dilakukan agar menarik minat investor. Selanjutnya yang kedua itu ada mengapa obligasi diterbitkan. Nah, sebuah perusahaan dapat menggunakan pendanaan jangka panjang selain obligasi seperti wesel bayar dan sewa. Untuk pendanaan lain tersebut, perusahaan perlu menemukan seseorang, perusahaan, atau lembaga keuangan yang berkenan memberikan dana yang dibutuhkan atau investasi. Nah, wesel bayar dan sewa jarang dapat memenuhi kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan untuk pengembangan pabrik dan beberapa proyek seperti pembangunan gedung. Untuk memperoleh jumlah yang besar dan jangka panjang, manajemen perusahaan biasanya memutuskan untuk menerbitkan saham biasa atau pendanaan ekuitas atau obligasi. Selanjutnya itu ada jenis-jenis obligasi. Nah, jenis-jenis obligasi ini yang pertama ada obligasi dengan jaminan, obligasi tanpa jaminan. Nah, ini artinya obligasi dengan jaminan ini memiliki aset khusus untuk dijadikan jaminan atau atas penerbitan obligasi tersebut. Contohnya, real estate disebut sebagai obligasi memiliki aset khusus untuk dijadikan jaminan atau atas penerbitan obligasi tersebut. Contohnya, real estate disebut sebagai obligasi hipotek. Nah, yang kedua itu ada obligasi atas nama dan obligasi atas tunjuk. Obligasi diterbitkan atas nama pemilik disebut obligasi atas nama atau register bond. Pembayaran bunga pada obligasi atas nama ini dilakukan dengan memeriksa catatan pemegang obligasi. Nah, kalau obligasi yang bukan atas nama atau obligasi tunjuk ini, pemegang obligasi ini harus mengirim kupon untuk menerima pembayaran bunga. Selanjutnya itu ada obligasi convertible dan obligasi yang dapat ditarik. Obligasi yang dapat dikonversi ini menjadi saham umum berdasarkan pilihan dari pemegang obligasi. Disebut obligasi yang dapat dikonversi atau convertible. Nah, adanya fitur konversi ini secara umum dapat menarik pembeli obligasi. Obligasi yang dapat ditarik ini kembali oleh perusahaan sebelum jatuh tempo disebut obligasi yang dapat ditarik. Nah, ya mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akhiri. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Fatmasyami dengan NPM 1913031026. Izin melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh teman saya, yaitu Anissa Fitrina Hayati. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai prosedur penerbitan obligasi, yang mana perusahaan yang menerbitkan obligasi harus menandatangani kontrak yang dikenal sebagai bond indenture, atau di dalam kontrak tersebut dijelaskan hak pemegang obligasi dan wali amanatnya, serta disebutkan pula kewajiban dari perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut. Wali amanat atau umumnya lembaga keuangan menyimpan catatan dari masing-masing pemegang obligasi, lalu menyimpan obligasi yang belum diterbitkan dan memegang hak tertentu dan properti yang dijaminkan. Lalu, materi yang selanjutnya adalah jaringan obligasi, yang mana
obligasi perusahaan seperti model saham dipegang oleh bursa efek. Lalu, oleh karena itu, pemegang obligasi ini memiliki peluang untuk mengonversi atau mengubah kepemilikan mereka menjadi khas kapanpun dengan menjual obligasi pada pasar saat ini. Lalu, materi yang selanjutnya adalah menentukan nilai pasar obligasi, yang mana kita harus menentukan jumlah uang dalam nilai yang harus diinvestasikan hari ini dengan suku bunga yang berlaku pada periode tertentu. Disebut nilai sekarang. Adapun suku bunga pasar adalah suku bunga yang dikehendaki investor dalam meminjam dana. Yang selanjutnya, materi keempat, yaitu ada akuntansi untuk penerbitan obligasi, yang mana terdiri dari penerbitan obligasi pada nilai nominal, yang mana apabila obligasi diterbitkan pada tanggal pembayaran bunga nilai nominal, maka tidak ada bunga akrual dan premi yang diakui. Ayat jurnal pun dibuat untuk mencatat hasil kas dan nilai nominal obligasi tersebut. Baiklah, ini dia materi yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya, materi ini akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Noval. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Abdillah, NPM 1913031028. Di sini saya akan menyampaikan materi. Yang pertama, penerbitan obligasi. Pada nilai nominal, apabila obligasi diterbitkan pada tanggal pembayaran bunga nilai nominal, maka tidak ada bunga akrual dan premi yang diakui. Ayat jurnal pun dibuat untuk mencatat hasil kas dan nilai nominal obligasi tersebut. Yang kedua, diskonto atau premi pada obligasi. Dalam contoh sebelumnya diasumsikan bahwa suku bunga kontrak dinyatakan yang dibayarkan pada obligasi dan suku bunga pasar efektif adalah sama. Suku bunga kontrak merupakan tingkat yang diaplikasikan ke nilai nominal untuk menghitung beberapa jumlah bunga yang dibayarkan dalam satu tahun. Suku bunga pasar merupakan tingkat permintaan investor untuk meminjamkan dananya pada perusahaan. Pada saat suku bunga kontrak dan suku bunga pasar sama, obligasi dijual pada nilai nominal seperti yang ditunjukkan di atas. Yang ketiga, penerbitan obligasi dengan diskonto. Asumsikan bahwa tanggal 1 Januari 2005 menjual obligasi dengan nilai nominal $100.000 berjangka waktu 5 tahun berbunga 10% seharga $92.639 dari nilai nominal utang bunga dibayar pada tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Materi yang keempat adalah penerbitan obligasi dengan premi. Sebagai contoh penerbitan obligasi dengan premi, asumsikan bahwa obligasi yang dicontohkan di atas sebesar 100.008.111 dari nilai nominal bukan sebesar 92.639. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.